Halo teman-teman, selamat siang. Gimana kabarnya? Ya, semoga kita sehat-sehat selalu dan semangat dalam menjalani aktivitas kita di siang hari ini. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai faktor penghambat dari perubahan sosial. Ya, apa saja sih faktor penghambat dari perubahan sosial? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Faktor penghambat dari perubahan sosial itu yang pertama, kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang keempat, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat dalam diri individu tersebut. Yang kelima, itu ada takut terjadi kegoyahan pada integrasi sosial yang ada. Yang keenam, prasangka pada hal-hal baru atau memiliki seseorang tersebut bersikap tertutup terhadap hal-hal yang baru. Ya, yang selanjutnya ada hambatan-hambatan yang bersikap ideologis, dan yang terakhir adalah adat istiadat atau kebiasaan. Ya, saya akan membahas satu persatu dari faktor penghambat perubahan sosial ini. Gitu. Yang pertama itu kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Ketika individu tersebut kurang berhubungan dalam masyarakat lain, dalam artinya kita tidak mau berinteraksi ataupun tidak mau berkomunikasi dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita, bahkan kita sikap acuh tak acuh gitu. Maka inilah yang membuat faktor penghambat dari perubahan sosial kita. Jadi kita stuck ataupun di situ-situ aja perubahan kita, bahkan tidak ada perubahan karena kita menutup akan berkomunikasi terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita ataupun masyarakat yang ada di luar sana. Terus ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ya, ketika kita terlambat dalam mengetahui hal-hal yang harusnya kita ketahui. Misalnya nih, kita nggak tahu ada berita yang terhits atau berita yang benar-benar penting untuk kita ketahui mengenai zaman sekarang. Nah, inilah yang membuat kita menjadi menghambat dari perubahan diri kita sendiri terhadap lingkungan-lingkungan sosial yang terjadi di luar sana. Terus ada sikap masyarakat yang sangat tradisional. Ya, seringkali kita jumpai di masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi mengenai sikap yang sudah tertanam di dalam diri individu tersebut, sehingga apa yang mereka lihat terhadap hal-hal yang di luar pengetahuan mereka atau hal-hal yang bukan masuk ke dalam tradisi mereka akan tertutup gitu. Sehingga inilah yang membuat faktor penghambat perubahan sosial kita gitu. Dan juga adanya kepentingan yang telah tertanam kuat. Ya, ini seringkali kita jumpai di masyarakat yang masih primitif, mungkin tradisional, yang hanya memegang teguh atas kepentingan yang mereka tahu gitu. Mereka dan tidak terbuka dengan hal yang ada di luar sana. Itulah. Terus yang selanjutnya, takut terjadi kegoyahan pada integritas si sosial yang ada. Nah, jadi masyarakat yang seperti ini yang takut akan perubahan sosial yang ada di luar sana, mereka nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa berkembang ketika mereka tidak terjun ke dalam hal-hal baru yang ada di luar sana, yang ada di lingkungan masyarakat yang di luar sana gitu.
Dan yang selanjutnya ada prasangka pada hal-hal baru atau asing. Nah, ini seringkali kita jumpai juga di masyarakat pedesaan ataupun masyarakat primitif gitu. Dia tertutup akan hal-hal baru, selalu memikirkan hal-hal baru itu salah gitu, hal baru itu tidak benar, padahal mereka tidak mengerti bahwa hal-hal yang baru itu wajib kita mengerti, karena kita akan terjun juga ke dalam sosial masyarakat yang mungkin kita akan berpindah tempat gitu, mungkin kita pergi ke suatu tempat. Kita harus paham ini agar kita tidak stuck atau berlangsung di dalam kehidupan kita yang lama itu gitu. Nah, di sini juga ada hambatan-hambatan yang bersikap ideologis ya. Banyak sekali hambatan-hambatan yang kita jumpai terhadap sikap dari ideologis ini. Jadi ini membuat kita menjadi tidak berkembang dalam hal berpikir, bahkan dalam hal-hal baru. Dan yang terakhir ada adat istiadat ataupun kebiasaan yang sering masih kita jumpai di masyarakat pedesaan yang saat ini, misalnya nih di masyarakat yang masih pedalaman sana, mereka menjunjung tinggi atas kebiasaan adat istiadat yang mereka punya. Jadi ketika kita memberi langsung hal-hal baru terhadap mereka, mereka tidak langsung menerima hal-hal baru tersebut, sehingga kita sebagai orang yang termasuk modern ataupun termasuk yang sudah mengetahui hal-hal baru di luar sana, marilah kita sama-sama mengajak mereka pelan-pelan agar mengetahui atau belajar lebih lagi mengenai hal-hal baru yang ada di luar sana. Ya, inilah yang bisa saya bagikan mengenai faktor penghambat perubahan sosial. Untuk selanjutnya mungkin saya bisa membahas faktor pendorong perubahan sosial. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat siang, selamat beraktivitas.